Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, wabarakatuh. alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulan. Jami'a Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, nikmat iman, Islam, nikmat sehat, nikmat diberikannya waktu luang sehingga kita bisa berkumpul pada malam ini untuk bertolabul ilmi. Mari kita luruskan niat semata-mata mencari ridha Allah. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat hingga kita umatnya yang Suaranya hilang-hilang, Bun. Ya, di sini sedang hujan besar, Ustazah. Masya Allah, di sini jarang hujan. Lagi pada kering Alhamdulillah. air, doakan ya, Umahat. Semoga hujannya nyampe ke Lampung ya, Ustazah. Amin. Baik, mari kita awali malam ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Ustazah, tafadholi masykuro. Baik, jazakillahu khairan, Bunda Nur. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, ummahat semuanya, kita bertemu lagi hari ini ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam belajar, dalam menghafal, dalam memahami apa yang kita bahas hari ini, dan Allah beri kepada kita semua ya. Amin. Baik, silahkan ya. Kemarin ada PR untuk menghafal dalil makharijul huruf. Pendapatnya siapa yang kemarin kita hafal? Ibnul Jazari. Ibnul Jazari. Ibnul Jazari dan? Itu aja ya? Iya, maksudnya kan kemarin kita udah membahas tuh beberapa pendapat ya. At-Tibi. Iya, jadi ada dua yang berpendapat bahwa makharijul huruf atau tempat keluarnya huruf itu ada 17. Ya. Ada Imam Ibnu Jazari sama Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ya. Baik, silahkan. Setorkan nomor 1. Tafadhol Ummu Hela. Ya Ustazah Afan, Ustazah suaranya berubah sedikit ya Ustazah. Kenapa itu, Mi? Lagi pilek ya? Iya, aduh 3 hari ini Ustazah batuk. Inilah Umi, la ba'sa tahurun insyaallah. Yang Imam Ibnul Jazari itu kan Ustazah? Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Imam Ibnul Jazari berkata, ya, dalil makharijul huruf ada 17. Dalil makharijul huruf ada 17. Imam Ibnul Jazari berkata, makharijul hurufi sab'ata asyara 'ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Ya, jadi boleh diwakaf ya. Makharijul hurufi sab'ata asyar, gitu ya nadanya ya. Coba Umi ulangi. Makharijul hurufi sab'ata
17 على Ada الذي الذي يختاره من اختبر. ya, ada الذي يختاره من اختبر. على الذي يختاره من اختبر. Ya, jadi nadanya gitu ya. Jadi kita baca bait. Makharijul hurufi 17 ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Ulang ya Ustazah. Ya. Makharijul hurufi 17 على الذي يختاره من اختبر. Ada panjang. Yakhtaruhu. على الذي يختاره من اختبر. Ya, artinya. Artinya, makharijul huruf berjumlah 17. Hal Ya, ini jadi berdasar jumlah 17 sampai ke asyar ya. Artinya gitu. Terus 17. makharijul huruf. Iya, berjumlah. Gimana Ustazah? Jadi makna makharijul huruf berjumlah 17 itu baitnya sampai kata asyar ya. Makharijul huruf fi 17 artinya 17. Terus lanjut ada alladzi. Hal ini berdasarkan pendapat para ulama ahli qiraat. Pendapat yang dipilih oleh para ulama ahli qiraat. Oh, yang dipilih ya para ulama ahli qiraat. Ya, insyaallah barakallahu fiik. Berarti udah berapa dalil yang kita hafal? 4 kayaknya ya. 3 apa 4 ya? Kayaknya 4 dari awal tuh. 3 ya, kayaknya ya. 3 apa 4 ya? 3 ya. 3 ya, 3 ya. Ya, insyaallah nanti kita murojaah ya. Lanjut. Mirusnia. Nama Ustazah, mohon bimbingannya Ustazah. Fadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Dalil makharijul huruf ada 17. Imam Ibnul Jazari berkata, makharijul hurufi 17. Makharijul huruf berjumlah 17. Ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Hal ini berdasarkan pendapat yang dipilih oleh para ulama ahli qiraat. Masya Allah, barakallahu fiik. Setelahnya. Ustazah 5 dengan yang ini. 5 dengan Ini yang ya? ini. Masya Allah. Oh, udah banyak ya? Iya. Yang dari mulai at-tartilu huwa. Oh, Oh iya. iya. Iya benar. Murojaah di Masya Allah. pekan kelima ya, insyaallah. Nah, 5-5-nya. Ya, lanjut. Jazakallahu khairan katsiran Ustazah. Jazakallahu khairan. Lanjut. 3 mana ya? Umi Nana ya? Fadhali Umi. Yang dalil yang pekan sebelumnya belum saya hafal saja. Yang mana? Udah hafal? Insya Allah. Oh iya. Kita coba saja ya. Tapi depannya saya lupa. Saya wa'iddatul hurufi lil hijai tis'un wa isruna bilam tiroi. Oh iya, artinya. Bagaimana saja? Artinya Umi, jumlah huruf-huruf hijaiyah. Oh, ya. Artinya jumlah huruf-huruf hijaiyah ada 29 tanpa diragukan lagi. Ya, Al-Mufid bait kah? Dalil huruf hijaiyah berjumlah 29 huruf. Kitab Al-Mufni bait 9 karya Imam At-Tibi. Iya. Terus yang ini udah hafal belum? Makharijul hurufi 17 alladzi yahtaruhu alladzi yahtaruhu man ikhtabar. Artinya makharijul huruf berjumlah 17 dipilih berdasarkan hal ini berdasarkan
ini sudah pendapat berdasarkan yang pendapat dipilih yang oleh oleh para ulama ahli qiraat. Ya, Masya Allah, barakallahu fikum. Selanjutnya, Ustazah, Umi Anna. dalil, ya Ustazah. Dalil makharijul huruf berjumlah 17. Hah? Imam Ibnul Jazari berkata, makharijul huruf fi 17 ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Makharijul huruf berjumlah 17. Hal ini berdasarkan pendapat yang dipilih oleh para ulama ahli qiraat. Masya Allah, barakallahu fikum. Kelima siapa ya? Kelima ya. Waktu Anjani. Ya, Ustazah. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Dalil makharijul huruf ada 17. Makharijul huruf fi 17 Asyar. alal Asyar. ashar. Makharijul huruf fi 17 alal ladzi yakhtaruhu man ikhtabar. Sebentar. Ada afannya. Kaget. Silakan. Ukhti. Ya, Bah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalil makharijul huruf ada 17. Makharijul huruf fi 17 alal ladzi yakhtaruhu man ikhtabar. Makharijul huruf fi 17, makharijul huruf berjumlah 17. Alal ladzi yakhtaruhu man ikhtabar. Hal ini berdasarkan pendapat para ahli qiraat. Masya Allah, barakallahu fikum. Jazakallahu Ustazah. Jazakallahu khairan. Ya Ustazah, saya. Henny, tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Dari makharijul huruf ada 17. Imam Ibnu Jazari berkata, makharijul hurufi 17 alladzi yakhtaruhu man ikhtabar. Iya. Makharijul huruf berjumlah 17. Hal ini berdasarkan pendapat yang dipilih oleh para ulama ahli qiraat. Insyaallah, barakallahu fikum. Setelahnya Dinda Ustazah. Tafadhali. Makharijul huruf ada 17. Imam Ibnul Jazari berkata, makharijul hurufi 17 alal ladzi yakhtaruhu man ikhtabar. Artinya, makharijul huruf ada 17. Hal ini berdasarkan pendapat para ulama ahli qiraat. Insyaallah, barakallahu fikum. Setelahnya. Nur Ustazah. Tafadhali. Dalil makharijul huruf berjumlah 17. Imam Ibnul Jazari berkata, makharijul hurufi 19. Makharijul Kenapa Ustazah? 19 atau 17? Astagfirullahaladzim. Pengennya bikin sendiri karyanya, Masya Allah. Karya Bunda Nur. Ya Allah, ya Allah. Ini 2,5 watt Ustazah, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi Ustazah. Dalil makharijul huruf berjumlah 17. Imam Ibnul Jazari berkata, makharijul hurufi 17. Makharijul huruf berjumlah 17. Ala alladzi yakhtaruhu man ikhtabar. Hal ini berdasarkan pendapat yang dipilih oleh para ulama ahli qiraat. Insyaallah, barakallahu fiik. Setelahnya. Amin. Habis Ustazah. Umika belum masuk ya? Baik. Umi Ika tidak ada. Ustazah Citra izin menunggui suaminya Ustazah di rumah sakit. Baik. Sahabat satu hal insyaallah. Lanjut ya. Bunda tolong share boleh atau Ukhti Anjani? Baik. Insyaallah. Siap. Ya Bunda ya. Nah, kita lanjut ke dalil al-jawf ya.
atau mad? Sudah tampil, Ustazah? Udah. Kelihatan nggak, Umahat? Ustazah. Kelihatan ya? Kelihatan, Ustazah. Baik. Silahkan. Umi Hala, tafadhali dibaca Umi. Umi Hala ada? Dah, awan lupa Ustazah. Ada. Makhraj al-jauf. Huruf-huruf jaufiyah. Imam Ibnu Al-Jazari berkata, fa'aliful jaufi wa apa ini Ustazah? Ya. Baca Wa'af. aja ininya. Indonesianya Umi. Indonesianya ya Ustazah. Ya. Pada al-jauf terdapat alif dan saudara-saudaranya, yakni huruf-huruf mad yang berhenti seiring dengan berhentinya nafas. Ya. Imam Ibnu Jazari berkata, fa'aliful jawfi wa ukhtaha wahi hurufu maddil lil hawa'i tantahi. Ya, pada al-jawf terdapat alif dan saudara-saudaranya. Siapa saudara-saudaranya? Tak sajim. Huruf halqi. Iya, wawu. Iya, wawu Wawu. sukun. Alif dan saudara-saudaranya siapa? Waw sukun dan ya sukun yang ya sukun setelah sebelumnya kasroh. Waw sukun sebelumnya dhammah. Itu maksudnya ya teman saudara-saudaranya. Yakni huruf-huruf mad yang berhenti seiring dengan berhentinya nafas. Gitu ya. Jadi kalau mad itu berhentinya jangan di pangkal tenggorokan. Ya sering sekali kita dapati ketika membaca Quran, madnya ya di akhir pasti ada suara hamzahnya. Ya, padahal hamzahnya nggak ada. Makhluk halus namanya ya. Jadi contohnya misalnya wadduha, ha. Nah, itu hamzah. Walaili idza saja. Seharusnya wadduha. Ya, walaili idza saja. Ya, jadi berhenti dengan seiring berhentinya nafas kita. Ya. Lanjut. Setelah Umi Hela, ya. Umi Rusnia, baca Umi. Pada al-jauf secara bahasa berarti rongga, mencakup rongga tenggorokan hingga rongga mulut. Keluar huruf mad yang 3, alif, ya, mad, dan Ya waw mad kita mad. bacanya ya mad, waw mad. Alif, ya mad, dan waw mad. Atau keluar 3 vokal harokat asli, yaitu fathah, kasrah, dan dhammah. Ketika mengeluarkan ketiganya, posisi mulut kita mesti sesuai, tidak kurang dan tidak berlebihan. Sehingga suara yang dihasilkan benar-benar sebagaimana yang dikehendaki. Ya, nah kemarin kan kita sudah belajar dalilnya ya. Umi masih ingat nggak Umi Rusnia? Ketika mengucapkan huruf mad ini sama saja sebagaimana 3 vokal harakat yang asli fathah kasrah dhammah. Bagaimana mengucapkannya agar sempurna? Masih ingat Umi dalilnya? Yang wakulu ya Ustazah. Iya, wa kullu madmumin. Wa kullu madmumin falan yatima illa bi dhammi syafataini dhamma. Wa dhun khifadin bin khifadin lil fami yatimu wal maftuhu bil fathi ifhami. Masya Allah. Artinya? Dan setiap huruf yang didommakan tidak akan sempurna. Setiap dhamma tidak akan sempurna. Gitu. Dan setiap huruf yang didommakan tidak akan sempurna. Kecuali dengan mengumpulkan 2 bibir ke depan dengan sempurna. Kemudian kasroh akan sempurna dengan merendahkan bibir. Dan huruf yang difathahkan dengan membuka mulut, pahamilah. Ya, itu ini ya maknanya. Alah basah. Yang penting gitu ya intinya ya. Jadi sempurna dhammah dengan setiap dhammah tidak akan sempurna kecuali dengan
benar-benar memonyongkan kedua bibir. Ya, kasra dengan meredahkan rahang akan sempurna, fathah dengan membukanya fahamilah. Ya, kemarin kita sudah belajar juga bagaimana fathahnya, fathah Arab itu seperti apa, fathah wasatiyah. Ya, baik. Lanjut. Saya saja. Setelahnya, iya Umi, tafadhali. Ketiga huruf mat disebut huruf jaufiyah karena keluarnya mulai dari rongga tenggorokan sampai mulut. Syekh Usman Murad berkata, fa'ahruful jaufi asmuha jaufiyah. Ya, fa'ahrufil jaufi ismuha jaufiyah. Artinya huruf-huruf yang keluar dari al-jauf bernama jaufiyah. Jadi huruf-huruf mad ini ya atau yang keluar dari al-jauf ini juga dinamakan jaufiyah. Ya. Lanjut. Makhraj ini adalah makhraj yang paling luas dan bebas, tidak terikat pada tempat tertentu, dan tidak nyata dalam memusatkan suara. Begitu pula huruf-hurufnya. Semuanya dapat bersandingan dengan seluruh huruf hijaiyah yang hidup atau berharokat. Oleh karenanya, makhraj ini disebut makhraj muqaddar. Ya, makhraj muqaddar. Kemarin kita sudah belajar makhraj muqaddar, makhraj muhaqqaq. Apa makhraj muqaddar sama makhraj muhaqqaq, Umi? Masih ingat? Lupa, Ustazah. Kenapa, Mi? Lupa, Ustazah Ahwan. Yang ingat? Siapa yang ingat? Apa itu makhraj muhaqqaq? Lawannya dari muqaddar. Muhaqqaq itu yang nyata, yang kelihatan ya Ustazah? Gimana? Makhraj muhaqqaq itu adalah makhraj yang ada tempatnya. Iya, berhubungan erat dengan tempat tertentu. Apa aja hurufnya? Apa aja makhrajnya? Syafatan, Al-lisan, Syafatan, al-haq. Kalau muqaddar tidak terikat pada tempat tertentu, berarti kebalikannya aja supaya mudah diingat ya. Makhraj muqaddar, makhraj yang tidak terikat pada tempat tertentu. Kalau makhraj muhaqqaq, makhraj yang terikat pada tempat tertentu gitu aja ya, biar agak mudah. Nah, kalau muqaddar temannya siapa lagi? Satu lagi selain al-jauf. Al-khayshum. Ya, al-khayshum ya. Masya Allah. Jazakillah Umi Anna. Baik. Nah, jadi ya seluruh huruf hijaiyah yang berharakat harus dikeluarkan secara sempurna dari al-jauf, bukan dari selainnya. Ya, karena apa? Sering ya kita dengar atau sering nyimak ya bacaan thalibah itu ketika mad itu keluarnya dari mana kira-kira yang sering kesalahan terjadi? Ayo. Hidung Ustazah. Dari Kalau nggak hidung bibir. Ya, kebanyakan tuh mengeluarkannya dari hidung yang seharusnya bersih dari al-jauf. Ya, contohnya seperti huruf apa tuh yang sering ke hidung tuh? Ain. Ya. Yang gitu ya. Hamzah. Ya, dia masuk ke hidung. Padahal tidak boleh masuk ke hidung, harus lewat al-jauf semuanya. Begitu juga huruf nun sama mim yang dia memang makhrajnya di khayshum ya. Tapi ketika mad dia tidak boleh lagi masuk ke hidung lagi. Jadi hanya pas ketika lidah itu menekan pada makhraj atau ketika mim itu rapat bibirnya. Tapi ketika madnya itu tidak lagi masuk ke hidung. Contoh banyak surah misalkan Al-Qadr ya. Inna. Kedengeran nggak? Kedengaran Ustazah. Nirung. Iya, harusnya nggak ke hidung. Inna. Ya. Jadi madanya nggak ke hidung, tapi ketika neken in sedikit aja masuk ke hidung. Gitu ya. Karena apa? Ketika sengaja membacanya dengan
mad-madnya ini masuk ke hidung, atau banyak ya yang sekarang tuh ketika baca supaya indah itu banyak masukkan ke hidung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu suara hidung semua itu. Nah, itu bukan termasuk bacaan yang benar ya, itu termasuk lahan qabih. Ya, kesalahan yang buruk dalam membaca Al-Qur'an. Jadi prinsipnya setiap huruf itu akan mendekat kepada makhrajnya ketika disukunkan dan akan menjauh dari makhrajnya ketika diberi harakat. Ya, kalau kita mempertahankan tidak menjauhkan makhraj huruf itu ketika dia hidup, maka suara itu tidak akan mengalir sempurna melalui al-jawf ya. Nah, ini yang kita bisa ambil pelajaran dari al-jawf ini ya. Jadi ketika dia sudah berharakat, maka sempurnakan mengucapkannya, fathah kasal dhammahnya, maka insyaallah akan sempurna keluar dari al-jawf ya. Kemudian poin kedua yang bisa kita ambil pelajarannya dengan bagaimana cara menyempurnakan 3 harakat tadi ya, yang tadi sudah dibacakan oleh Umi Rusnia dalilnya ya. Wa kullu madmumin fala yatimma illa bi dhammi syafatay dhamma wa dun hifadhin min hifadhin lil fami yatimmu wal maftuhu bil fathi. Insyaallah. Baik. Nah, kita muroja. Gimana membaca posisi mulut ketika membaca huruf yang tipis? Kemarin gimana? Pangkal lidahnya datar. Terhampar. Nah, posisi mulutnya ya gimana? Posisi bibirnya. Ingat nggak? Rahangnya Gini? turun. Oh, apa gini? Rahangnya turun ya. Ya, kalau huruf tipis, dia mulutnya gimana? Imtidad ya, seperti ini. A, ba, ta. Tapi kalau huruf tebal, kondisi mulut atau bibirnya adalah inkimash. Gini, langsung dibuka. Bo, bo, bo. Gitu ya, itu juga penting diperhatikan ya. Kalau kita baca huruf tebal, tapi kondisinya dengan sedikit tersenyum, dia nggak bisa se mau baca sod kesal lagi. Gitu ya. Barakallahu fiik. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Lah, saya nggak bisa lihat wajah Ustazah. Tadi pas imtidad gimana nggak kelihatan Ustazah. Nggak kelihatan karena layar saya makhraj al-jawf. Oh gitu. Iya, nggak apa-apa, dihilangin aja Bun, kan udah selesai. Udah selesai. Nah, Oh, iya. jadi ini ya yang dihafal tadi yang di atas ya. Yang di fa'aliful jawfi wa ukhtaha wahiyah ya. Itu ya, pada itu terdapat al yang berhenti sering berhentinya. Nah, nanti diingatkan ya tadi ya. Yang atas yang bawah itu tuh Ustazah. Yang bawah ya? Yang atas saja, yang atas. Oh, yang atas. Yang atas paling pertama. Oh iya. Ya, ketika kita membaca tadi posisi mulutnya MT itu sebenarnya panjang ya. Oke, gini. Bisa aja. Tapi enggak ditarik kan Ustazah? Kan kalau gini, kalau gini. Banget. Oh, iya. Kan kalau kata kan kalau di sebelah itu gak boleh senyum Ustazah. Iya, kalau di sebelah nggak boleh senyum. Iya, gak boleh senyum. Jadi tenang itu tandanya diam. Jadi kalau gini sedikit nggak boleh gitu. Cuman memang banyak yang ada beberapa ulama yang bilang isam. Bisa gini. Oh, ya isam. Nah, itu senyum artinya. Tipis. Tapi memang senyumnya itu harus pasti ya. Enggak juga kayak misalkan gini terlalu. Iya, nggak pada gitu tuh. Ngajak senyum itu sih. Iya, maksudnya itu tuh sebenarnya mempermudah saja.
Jadi jangan sampai dipermasalahin. Memang banyak juga yang para ulama yang udah nggak ada senyum gitu. Iya, kita ambil Oh, baik. Jadi itu mungkin gini, mempermudah ketika pengajaran setiap guru itu kan beda ya. Senyum itu maksudnya dia nggak posisinya gini, nggak abata gitu. Seperti ini. Jadi dimudahkan dengan tersenyum. Jadi oh, kalau kan kalau anak ya, maksudnya Ustadz Ana itu setiap Ana belajar ya atau beberapa Ustadz ngajarinya dia senyum gitu, agak tersenyum gitu. Dan itu sebenarnya balik lagi ke hasil suara ya, gak patok sih. Kan ada sih yang kita setoran itu tidak lihat wajah kan, senyum kurang enggak juga. Yang penting hasil suara itu benar tipis, ya udah kayak gitu. Ya mau dia posisinya seperti apa gitu. Itu sebenarnya. asalkan kedengarannya jangan miring kali ya Ustazah. Kalau ditarik gini kan Betul. kedengaran suka Iya. miring gitu. Oh, iya iya iya. Enggak juga. Pokoknya intinya pada hasil suara. Gitu ya. Ada yang dia udah gini aja, udah biasa aja bagus. Ada dia yang harus seperti lebih gini lagi misalnya kan. Makanya ujung-ujungnya apa? Adalah suara yang dihasilkan. Gitu ya. Nah, jadi kalau inkimash itu huruf-huruf tebal, mulutnya kondisinya langsung dibuka. Gitu ya. Jadi langsung masuk huruf tebalnya so, bo, po. Gitu. Nah, kalau di kitab ini malahan dia ini ya, malah kalau huruf-huruf itu dia nanti gambarnya. Kalau di kitab Ustadz Laili. Gitu. Makanya balik lagi ke talaki dan suara yang dihasilkan ya. Gitu. Yang jelas ketika kita mengucapkan huruf yang tebal, kita nggak bisa pakai kondisi bibir yang atau mulut yang imtidad gitu. Coba Bunda mau baca huruf sod, tapi kondisinya agak tersenyum, bisa nggak coba? Sod. Ya gak bisa Ustazah. Susah sod. Bagaimana? Sod. Ya, misal gini kan, kita mau baca bo, 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 gitu. Sariawan itu Ustazah. Gitu ya. Jadi itu juga mesti diperhatikan. Ya. Gitu, Masya Allah. Barakallahu fikun. Insya Allah paham semua ya. Ada yang tanya lagi nggak? Afwan, saya ingin bertanya saja. Siapa ini? Minana ya? Yaumi, tafadhali. Kadang untuk yang ajawab itu saja, ajawab itu kan berarti memanjangkan bacaan kan saja ya, yang saya pahami. Apa Umi? Maaf Umi suaranya nggak ini. Aljawab itu kan berarti memanjangkan bacaan kan saja ya, ketika satu huruf. Aljawab itu artinya rongga Umi. Jadi tempat iya. di mana nanti suara yang panjang-panjang itu di aljawab kita. Iya, betul. Berarti anggap seperti ada ini satu ayat ada mat jaiz munfasir atau mat wajib mutasir dan mat wajib mutasir dan jaiz munfasir itu kan berarti dibaca 4 atau 5 harokat saja. Iya. Nah, itu kan berarti ketika mengeluarkan hurufnya itu harusnya berarti harus lurus gitu saja ya, nggak boleh ada goyang gitu ya. Iya ya, maksudnya bernada gitu ya Mu ya. Iya, karena mungkin maksudnya bukan bernada tapi karena napasnya itu nggak kuat jadi goyang gitu loh. Misalnya was sama pas masuk ke ketukan yang harokat yang keempat itu udah habis napasnya jadi agak menurun gitu loh. Itu berarti ke kondisi nada ya. Maksudnya kalau ke aljawab memang lurus boleh, ketika memang dia ada nada boleh, tapi ke aljawab semua ketika dia pakai nada atau mungkin dia turun dia masuknya ke hidung itu yang nggak boleh Umi. Oh, iya, iya. Mungkin itu kayak mengontrol suaranya ya. Jadi naik tiba-tiba dia turun gitu ya. Karena alasannya itu napas saya sudah habis katanya. Jadi bisa cuma sampai 3 harokat saja. Nah,
Oh ya. Sama Misalkan pas sudah as-sama gitu ya. ya. As-sama. Nah, itu gak boleh. Iya. Itu harus dikondisikan nafasnya. Jadi berhentilah di mana ketika nafas tuh nggak benar-benar mepet. Jadi supaya kita bisa mengulang di kata sebelumnya gitu. Supaya bisa sampai di yang kita baca panjang. Itu ya kalau dalam qiraat itu dia masuknya ke at-tahrim namanya. Kesalahan membaca Al-Quran dengan menghilangkan sebagiannya gitu. Dan nggak boleh itu namanya ngejar nafas. Ya, dilatih. Baik saja. Gitu ya, Umi. Ya saja, dikilah. Ya, jazakallah khair. Ada lagi? Ana Ustazah. Gimana, Umi? Itu Ustazah yang tadi huruf-huruf mat yang berhenti seiring dengan berhentinya nafas. Ana tuh masih agak kesulitan kalau akhir ayatnya tuh mad iwad ya Ustazah. Yang harusnya ketukannya 2 gitu. Jadi kalau di stop tiba-tiba pasti ada hamzah sukun. Tapi kalau dipanjangin pasti bertambah itu harokat. Tipsnya untuk buat latihannya gimana ya Ustazah biar bisa konsisten dan istiqomah gitu loh Ustazah. Afwan. Untuk latihan supaya nggak ada hamzah di akhir, bisa dengan dilatih memanjangkan dulu suaranya sampai benar-benar hilang nafasnya. Contoh, gitu. Ada nggak hamzahnya? Ada kira-kira? Tidak ada Ustazah. Ada. Kalau kita sudah bisa memastikan itu, ya udah tinggal 2 harakat. Misalkan apa tadi? Wadduha ya atau mati-mati itu wannasi'ati ghurqa. Nah, 2. Ya, kalau supaya nggak kelebihan. Ya, dilatih-latih terus. Coba Umi baca Ad-Duha deh. Ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Nah, udah cukup. Wadduha. Gitu, segitu ya. Gitu. Terus, gitu. Saja, coba. Wadduha. Walaili idza saja. Ya, cukup. Nah, gitu. Jazakillahu khairan katsiran Ustazah. Ada lagi? Ustazah, kalau tampit itu memanjangkan tasydid apa gimana? Kalau tampit atau isbar. Bisa memanjangkan kadar harakat. Misalkan hamzah 1 harakat, inna, tapi dia bacanya inna. Itu juga isbar namanya. Inna. Oh. Apa bedanya Ustazah dengan tampit dengan isbar? Oh, sama aja. Tapi isbar itu bisa bermakna ini. Kadar panjang 6 harakat. Isbar itu artinya kenyang. Ya. Jadi kadar harakat bisa dibilang isbar juga. Kalau ikhtilas? Ikhtilas itu mengurangi kadar harakat. Contohnya. Oh, ini kebalikannya ya? Iya, kalau kita dalam satu ayat nih, surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, gitu. Harusnya alamin. Tapi baca lamin. Nah, itu ikhtilas. Mengurangi kadar harakat. Baik, jazakillahu khairan Ustazah. Jazakallahu khairan. Baik, kita lanjut ya. Kita ke Talaqi. Ayat berapa ya? 15 Ustazah. 15. Al-Quran. Bentar ya. Baik, Ana bacakan terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. Nah, ayat 15. Nah, di sini ada alif apa di atasnya itu? Sifar ya, Ustazah. Sifar apa namanya? Sifar Mustadir. mustatil. Mustadir. Mustatil. Bundar ya. Mustatil dah. Jadi ketika kita waqaf, maka dia dibaca panjang. Tapi ketika wasol, dia dibaca pendek. Oh, mustadir yang ayat 16-nya ya, Ustazah? Betul. Oh, Kalau iya, iya. mustadir itu ketika wasol dibaca pendek, ya, ketika waqaf maka ro-nya jadi sukun. Qawarir. Ya, kalau kita sambung wa akwabin kanat qawarir. Nah, itu waqafnya. قوارير من فضة قدروها تقديرا. Nah, biasanya ini untuk ujian biasanya ya. Jadi yang tolibahnya bisa membaca ketika wasal seperti apa, ketika waqaf di qawarir seperti apa. Cuman jarang ya kalau kita tilawah biasa kita gabung gitu. Yang penting paham ya. Baik, langsung dibaca ya. Jadi langsung dibacanya gabung ya. Nanti latihannya gini. Dibaca waqaf, qawariro. Nanti coba diulang dari akwabing, tapi langsung waqaf di qawarir. Nanti ulang dari qawariro min fiddah sampai taqdiro. Gitu ya, fahimtun? Fahimna, Ustazah. Ya, silakan. Ummi Hala, tafadhali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yutafu alaihim bi aniyatim min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Coba dari wa akwabin kanat berhenti di qawariro yang kedua. Qawariro ya Ustazah. Wa akwabin kanat qawarir. Itu ya Ustazah. Ya, lanjut dari qawariro. Qawariro min fiddatin qaddaruha taqdira. Masya Allah Umi, catatan ya. Jadi kalau baca huruf waw, sempurnakan monyongnya ya. Contoh tadi qawa, tidak qawa, wawa ya. Terus tadi iya di situ ya qawariro. Kemudian qaddaruha taqdira. Jadi jangan monyong kolah qafnya ya. Enggak taqu. Taqdira. Gitu ya. Insyaallah barakallahu fiik. Jazakillahu khairan. Jazakallahu khairan. Tafadhali setelahnya. Selanjutnya Ana Ustazah, mohon bimbingannya Ustazah. Tafadhali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yutafu alaihim bi aniyatim min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Oke, Umi sebentar. Nah, tadi masuk nih ke pertanyaannya Bunda Nur ya. Jadi Umi tadi baca tamqid. Alaihim, hati-hati. Alaihim, terus bianiyatim, tim,
Jadi langsung semuanya. Alaihim bianiyatim gitu ya. Kemudian Umi, kalau ikhfa'nya ya atau gunnahnya ya. Gunnah tanwin ketemu kaf tuh gunnahnya tipis. Wa akwabin kanat langsung ya, bukan wa akwabin, lidahnya rileks, jangan dibuat mangkok ya, langsung wa akwabin kanat ya. Coba diulangi. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. Iya, Masya Allah. Ya, coba disambung. Wasal. وأكواب كانت قوارير Iya. قوارير من فضة قدروها تقديرا. Masya Allah. Barakallahu fiiki. Fatallahu alaiki. Fatallahu alaiki. Jazakallahu khairan katsiran saja. Jazakallahu khairan. Umi, kalau mau istirahat silakan ya. Terus nih ya. Sudah malam di sana. Nam saja. Nam saja. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Setelahnya? Saya saja. Iya, Umi Nana, tafadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Nah, coba Umi ikutin ya. Wa yutafu. Wa yutafu. Iya, jadi bacanya itu misal sambung, jangan ada hentak-hentakannya ya Umi ya. Coba alaihim. Saya ulang saja ya. Coba. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Qawa, kan qawa. Qawarira. Sambung ya sekarang dari wa akwabin. Wa akwabin kanat qawarira qawarir. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Kalau ketemu qaf, tanwin ketemu qaf, gunnahnya tebal Umi. Fiddatin qa. Nah, beda sama kaf tadi. Coba. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Qawarira. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Jadi Umi setiap nyambung setiap katanya jangan dihentak-hentak ya, Bi ya. Sambung aja. Misalkan qawariro, tidak qawariro, enggak gitu ya. Nah, jadi sambung aja, semuanya santai lembut ya. Insyaallah barakallahu fiik. Lanjut setelahnya. Ya, Ustaz. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Lanjut, digabung maksudnya.
وأكواب كانت قوارير قوارير Enggak monyong kok. Nyong. Ih, Oh, wah, kebalik ya. Wawnya yang monyong. baik. قوارير من فضة قدروها تقديرا. Jadi ketika kofnya Umi langsung tebalkan ya. Apa tadi gimana? Fiddatin kok ingat inkimash mulutnya fiddatin kok. Kemudian Umi ketika baca wow itu enggak gitu. Wah, enggak ya. Jadi fathahnya balik lagi ke fathah kita yang biasa. Jadi monyong aja. Wah, Wah, bukan wah, nggak tahu wah. Nah itu nanti jadi suaranya di wah, kan wah, wah, tetap wah. wah, peace gitu. Baik, baik. Nah, Yuk ulangi Ustazah. قوارير من فضة قدروها تقديرا. lagi pelan-pelan coba. Qawa, qawarira min fiddatin قوارير من فضة قدروها تقديرا. coba tiongko. Tingko. Nah, Umi masih ting nih. Oh, Tiong. Nah, senyum. Jangan senyum. Tiongko. tingko. Jadi Ustazah. Oh, Qaddaku. Nah, tahu. Baik, saya ulangi Ustazah. ya, coba. قوارير من فضة قدروها تقديرا. Pada Masih Ustazah. qaddaruha. Jelaskan qaf, jelaskan dal. قوارير من فضة قدروها تقديرا. Masya Allah, barakallahu fiik. Saya keluar Ustazah. Ya, selanjutnya. Selanjutnya ini Ustazah. Mohon diminum. Dan jenis lagi pilek ya? Iya, Zah. Afwan. Pakailah. La ba'sa tahurun. Jazakallah Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lanjut, Zah. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuqafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira Wasal. wa akwabin kanat qawarira qawarir min fiddatin qaddaruha taqdira. Mau roknya yang di qawariro. Tebal sama qaddaruha. Ya, tebal. Ya, gadulan. Qawarir min fiddatin qaddaruha taqdira. Insyaallah, barakallahu fiki, fatallahu alaiki. Jazakallah Ustazah. Jazakillahu khairan. Lanjut. Ya, saya saja. Fadhali Ummi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Ini Umi, Wa ketika ya. tanwinnya ketemu sama fa
siap-siap bibirnya ke sini. Ya. Gimana? Milfi. Milfi. Mimpi. Nah, jadi dan ininya data tahiyah ke sini. Siap-siap. Huruf fa. Milfi. Mimpi. Iya, coba. Ya, betul. Wa yutafu alaihim bi'aniyatin min Langsung mingkem. Bi'aniyatim. Langsung mingkem. Oh iya, salah tadi, kebalik sama ini. Wa yutafu alaihim bi'aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Lanjut. Wasal ya. Wa akwabin kanat qawarir. Qawarir min Ya, sama. fiddatin. Kefa lagi nih, kayak tadi. Oh ya. Qawarir. Huruf qafnya jangan monyong. Inkimash mulutnya. Qawarir min fiddatin qaddaruha taqdira. Tanwin kasrotain ketemu qafnya langsung tebal Mi. Jangan dari tipis ke tebal, langsung. Ini. Fiddatin tidak fiddatin. Nah, langsung ya. Fiddatin qa. Qawarir min fiddatin qaddaru iya panjang ya. Qaddaru ya Gitu apa? ya, betul. Ulangi. Qawarir mana? Qawarir min fiddatin qaddaruha taqdira. Roknya mau tebal Mi. Qaddaru ruha ru. Ya. Qawarir min fiddatin qaddaruha taqdira. Masya Allah, barakallahu fiik. Dikomakan ya Umi. Nah, itu sudah bisa terus dilatih ya. Insya Allah. Syukran Ustazah. Jazakallah khair. Jazakallah khairah. Setelahnya. Selanjutnya Adinda Ustazah, mohon bimbingannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lagi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yutafu alaihim bi'aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarir. Ya, berhenti dulu. Nanti wasal, di waqaf di qawarir. Ya. Coba ulangi. Dari awal Ustazah. Qawarir yang kedua Ustazah, yang di ayat 16 kan? 15 dulu berhenti, nanti diulang dari akwabing, berhenti di qawarir kita. Oh ya. Wa yutafu sempurna. Omongnya semua itu wa yutafu alaihim bi'aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarir. Ayo, kalau ayat 15 ketika waqaf rohnya dibaca
jam. Qawadira. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب Wa akwa. Ya. وأك Tekanannya harus terasa ya, sudahnya dia. Idgham, idgham bi gunnahnya di wawnya, tambah lagi gunnahnya yang panjang. Ya, Ustazah. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا وأكواب كانت قوارير Gimana ulangnya? وأكواب كانت قوارير. Betul, Ustazah? Gimana coba? Kalau wasol, qawariro yang pertama tidak panjang ya. Qawariro, qawarir gitu. Kalau wasol baru panjang dia. وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا. Masya Allah, barakallah fiik. Fatahullah alaik. Syukran, jazakillahu khairan katsiran, Ustazah. Jazakallahu khairan. Tafadhali. Nur Ustazah. Tafadhali Bunda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama istiadah bismillahnya. Lama. Basmalahnya ulangi Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin. Belum tarik nafas Ustazah, gak sampai. Ya, stop atau siapin nafas. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira wa akwabin kanat qawarir min fiddatin qaddaruha taqdira. Qaddaruha tipis han. Oh ya. Qawarira min sabar. Bibir sabar ya. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Nah gitu, Masya Allah, barakallahu fiik. Hati-hati ya. Aduh. Iya, suka nyontohin orang Ustazah. Jangan lah sendirinya. Masya Allah, barakallahu fiik. Kadang nggak sadar ya. Iya, tadi apa Ustazah? Huruf mim, nun. Tadi ya huruf H. Mim, nun pada basmalahnya. Enggak, tadi istiadah bagus ya, udah turun. Tapi apanya? Lam naik lagi, lamnya. Lamnya. Kenapa lamnya ya? Masya Allah. Suka ngoreksi teman sendirinya ya begitu ya. Enggak
Ada Kalau bahasa naik nada ngaruh nggak sih Ustazah? naik Lah nada gitu. itu boleh, tapi dia ya tetap jangan naik apa dari lamnya itu sendiri gitu. Jangan ikutan ya? Jadi bukan ikutan jadi la, ya tetap aja la kan walaupun naik la bukan la gitu. Iya ya. Kenapa kalau saya naik ikutan ya? Iya, jadi kayak bunda itu kalau dia naik si nada agak tinggi, jadi kayak Bismillahirrahmanirrahim gitu. Harusnya Bismillah, walaupun naik tetap turun. Maksudnya si lamnya itu tetap tipis gitu kedengarannya. Iya. Lidahnya ikutan kampanye sepertinya Ustazah. Ya, jadi mungkin si nadanya naik, lidahnya ikut tegang gitu. Bisa jadi. Iya, sepertinya begitu Ustaz. Berasa roh itu. Makanya jangan naik-naik kalau saya tuh ya. Harus lempeng, Ya, lurus kalau aja. lempeng tadi, kalau lempeng turun ya, pas Iya istirahatnya. betul. Iya makanya tadi Turun dia. sadar, awas turun. Lempeng gitu. Kalau naik lagi nah udah gak ke kontrol itu gitu. Masya Gitu ya. Allah. Jazakillahu khairan Ustazah. Masya Allah, wa jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Terus ini Bunda, suaranya itu Bunda bacanya bagus nih ya, suaranya bagus. Cuman dia terasa masih berat tertahan di dalam. Nah, nanti lebih rileks lagi keluarin aja suaranya. Betul Ustazah. Kalau ketemu Ustazah itu lain auranya. Begitu ya. Padahal ini Benar-benar ya, kata kalau mungkin tilawah sendiri mungkin lebih rileks ya. enggak kata teman-teman juga gitu kalau saya belajar sama teman-teman nih lepas nih pas ketika kata teman-teman kok susah ya kalau di depan tuh berasa keringetan kemudian lidahnya tegang sendiri padahal udah disiapin nih udah siap nih udah tahu nih makhrajnya sifatnya udah siap ketika depan kok salah ya jangan salah saya pun sama aku pun begitu jawabnya. Ya iya Ustazah gimana ya mau udah rileks nih udah biasa aja ketemu Ustazah biasa aja tapi ketika mau tilawah itu udah lain auranya gitu entah kenapa ya, aura Adapun kasih gitu. sepertinya Masya Allah tabarakallah ya Memang kalau kita tapi kalau Ustadz tuh kalau kita suka setoran kan biasa tegang ya. Ustadz selalu bilang ngapain tegang? Saya itu manusia katanya sama seperti kalian katanya. Sudah biasa aja, udah memang ngaji itu udah karena Allah aja. Jadi relax aja suaranya nggak apa-apa kata beliau gitu. Jadi jangan malu. Kadang kan kita itu tegang, kita itu banyak salah. Kadang malu sama yang menyimak karena ada yang menyimak biasanya kita itu tegang. Jadi berusaha setoran sama ustadz atau ustadzah itu sebagaimana kita rileks tilawah sendiri dicoba pelan-pelan kayak gitu ya jangan tertahan lah suara. ini udah mending Ustazah dulu itu ada vibranya Ustazah A'udzubillah gitu Ustazah Masya Allah tabarakallah ketemu Ustazah itu latihan ngilangin kalau nyanyi mungkin enak ya kalau tilawah kan jadi nggak enak Kayak orang menggigil ya itu betul juga itu nggak boleh insya Allah tapi berarti udah proses luar biasa nggak apa-apa lama-lama juga nanti relax gitu ya Masya Allah barakallahu fiik. Sudah setelah umis ya Pak sudah selesai ya selesai Ustazah. Alhamdulillah baik ya sudah cukup ya Muhammad sudah jam 9:04 silakan selamat istirahat jazakumullah khairan sudah hadir mudah-mudahan apa yang kita baca apa yang kita belajar tadi al-jauf berkah ya jangan lupa dihafalkan di murojaah yang sudah insya Allah pekan kelima kita murojaah semua yang kita hafal ya insya Allah supaya nggak lupa insya Allah ada kesalahan dan kekurangan anak kembalikan ke Bunda ya untuk ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan yang punya rumah barangkali mau menutup. Ayo, yang punya rumah tutup. Silakan Bun. Baik, syukran. Bukan nutup, ngerekam pulang sendiri ya. Insyaallah. Baik, syukran jazakillahu khairan untuk Ustazah Akhlisa yang sudah membersamai thalabul ilminya kita. Semoga Allah limpahkan pahala berlimpah untuk beliau dan keluarga. Allah limpahkan surga terindah untuk beliau. Semoga kita masih dipertemukan kembali oleh Allah di pekan depan dalam keadaan sehat dan penuh berkah. Barakallahu fikunna wa jazakunallahu khairan katsiran untuk sahabat-sahabat saya
baik di udara maupun di hati, insya Allah. Izin tutup, hamdalah, istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jazakallahu khairan, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.